Pernah bingung menentukan hadiah atau reward untuk pembeli secara otomatis di Microsoft Excel dengan contoh jumlah pembelian 5 juta mendapatkan reward koper atau 300.000 mendapatkan mug. Bagaimana caranya biar tidak input satu-satu? Hari ini kita bedah 4 cara sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anti Loading. Video ini kita bahas 4 cara menentukan hadiah atau reward untuk pembeli. Sebelum kita membahas 4 cara tersebut, saya sudah membuat tabel-tabel berikut. Yang pertama tabel data, yang kedua tabel logika. Tabel logika ini kita gunakan dengan contoh jika pembeliannya 500.000 mendapatkan mug, 750.000 mendapatkan payung, 1.500.000 mendapatkan kaos, 3 juta mendapatkan tas, dan seterusnya. Untuk cara yang pertama kita menggunakan if. Karena hadiah kita lebih dari 2 macam, maka kita gunakan rumus if di dalam if. Ini adalah cara yang klasik. Untuk cara pertama yaitu kita gunakan fungsi atau rumus if. Ingat dan perhatikan logikanya. Kita mulai dari yang terbesar dulu. Logika yang kita pakai adalah jumlah yang terbesarnya dulu, yaitu kita tuliskan sama dengan if buka kurung, kemudian tentukan total jumlah pembeliannya dari masing-masing customer. Dalam hal ini yaitu Ivan Wahyudi. Kita klik di sini, kemudian tuliskan lebih besar atau sama dengan, ingat gunakan logika yang terbesar dulu yaitu 5 juta. Kita tuliskan di sini 5 juta, kemudian koma, maka mendapatkan koper. Kita tulis hadiahnya di sini dengan mengetikkan tanda kutip seperti ini, kemudian tuliskan koper, tanda kutip, kemudian koma. Ingat, penggunaan koma ini tergantung dari PC atau komputer teman-teman, tergantung regional settingnya. Jika menggunakan regional setting bahasa Inggris, gunakan koma. Jika menggunakan regional setting bahasa Indonesia, maka gunakanlah titik koma. Intinya, jika terdapat error pada penulisan koma, ganti dengan titik koma. Kita lanjut, kita tuliskan lagi if seperti ini, buka kurung, kita tentukan lagi total pembelian dari konsumennya, kemudian tambahkan lebih besar sama dengan, yang kedua adalah 3 juta, kita tuliskan 3 juta, kemudian koma, dan tentukan hadiahnya yaitu tas, tanda kutip, koma, kita tuliskan lagi if buka kurung, tentukan jumlah atau total pembeliannya dari konsumen, kemudian kita tambahkan lebih besar atau sama dengan 1.500.000, kemudian koma, tentukan hadiahnya yaitu kaos, tanda kutip, koma, kita tuliskan lagi if seperti ini, buka kurung, kita tentukan lagi jumlah pembeliannya dari konsumen, kemudian kita tambahkan lebih besar atau sama dengan 750, kemudian koma, tentukan hadiahnya, tanda kutip, yaitu mendapatkan kaos, tanda kutip, koma,
kita tuliskan lagi if, buka kurung, kita tentukan lagi jumlah pembelian dari konsumen lebih besar atau sama dengan 500.000, maka mendapatkan move. Tanda kutip, koma, jika tidak ditentukan maka tidak mendapat hadiah. Tanda kutip, tidak ada hadiah. Kemudian tanda kutip, kita tutup kurung, jumlah tutup kurungnya lihat di sini berapa banyak buka kurungnya, 1 2 3 4 5, maka kita tambahkan tutup kurung 5 tutup kurung, 1 2 3 4 5, kemudian tekan enter. Di sini ada yang salah, ingat, karena kita belum mengetikkan koma, maka di sini kita tambahkan koma seperti ini, kemudian tekan enter. Untuk mengisi data-data di bawahnya, kita tinggal double klik saja di pojok kanan bawah ini, maka otomatis di bawahnya terisi hadiah sesuai dengan jumlah pembelian dari masing-masing customer atau konsumen. Itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya adalah kita gunakan fungsi atau rumus if, ya. Saya sudah siapkan datanya seperti ini. Ingat tadi logika hadiahnya, jika penggunaan if terlalu ribet, buka kurung dan tutup kurungnya, kita gunakan yang lebih simple, yaitu menggunakan rumus if. Caranya adalah sama dengan if seperti ini, ya, cukup sekali saja menuliskan rumus if-nya, kemudian buka kurung, kita tentukan hadiah atau jumlah pembelian dari konsumennya, dalam hal ini adalah di D2 ini, kemudian lebih besar atau sama dengan 5 juta, koma, ingat kita tuliskan yang lebih besar dulu, koma, kemudian mendapatkan koper. Ingat, penggunaan koma ini tergantung settingan regional setting dari komputer teman-teman. Kemudian koma, kita lanjut dengan mengklik logika atau tes keduanya, yaitu jumlah pembeliannya tanpa menuliskan if lagi. Kita klik di sini jumlah pembeliannya, kemudian lebih besar atau sama dengan 3 juta, maka mendapatkan pas. Tutup, tanda kutip tutup, kemudian koma, kita klik lagi jumlah pembeliannya tanpa mengetikkan if, rumus if lagi, ya, sama lebih besar atau sama dengan 1.500.000, ya, 1.500.000 yang ini, koma, tanda kutip, mendapatkan hadiah apa? Yang 1.500.000 mendapatkan kaos, koma, kemudian kita klik lagi yang di sini, jumlah pembeliannya lebih besar sama dengan 750.000, koma, maka mendapatkan payung.
tanda kutip, koma. Selanjutnya kita tes lagi logika pembeliannya atau jumlah pembeliannya. Di sini lebih besar sama dengan 550, koma, maka mendapatkan move, koma. Kemudian tambahkan true di sini untuk menangkap logika. Jika tidak tentukan maka tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan hadiah, ya. Koma, kemudian tanda kutip seperti ini, tidak ada hadiah. Tutup kurung seperti ini, tekan enter. Oke, selanjutnya untuk mengisi data di bawahnya tinggal double klik di pojok bawah kanan ini, ya, seperti ini. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP. Saya sudah menyiapkan tabelnya seperti ini. Nah, tabel logika yang sudah saya buat ini dijadikan tabel referensi hadiahnya. Jadi penggunaan rumusnya lebih simpel karena kita menggunakan referensi tabel. Caranya adalah dengan mengetikkan rumus sama dengan VLOOKUP seperti ini, buka kurung, kemudian tentukan jumlah pembelian dari konsumen, dalam hal ini D2 ini, klik di sini, kemudian koma seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan referensi tabel hadiahnya, dalam hal ini adalah tabel yang sudah saya buat ini, seperti ini, ya. Ingat, kita kunci tabel referensi ini dengan mengetikkan tombol F4 untuk mengunci referensinya agar tidak berubah ketika kita copy atau geser rumus ini ke bawahnya. Klik tombol F4 atau tekan tombol F4 seperti ini, ya. Kemudian koma. Ingat, tabel ini terdapat dua kolom, ya. Kolom pertama harga atau jumlah pembelian, dan tabel atau kolom yang kedua adalah hadiahnya. Kita ambil hadiahnya, yaitu kolom kedua. Kita tuliskan angka 2 seperti ini, kemudian koma. Kita lanjut atau ketentukan nilai true agar Microsoft Excel ini mencari nilai yang mendekati angka jumlah pembeliannya atau total jumlah pembelian dari konsumen ini. Kita pilih ini true, kemudian tutup kurung seperti ini, tekan enter. Karena tadi kita sudah mengunci tabel referensinya, ya, kita langsung saja untuk mengisi data atau hadiah-hadiah dari total pembelian konsumen ini. Tinggal double klik di samping pojok kanan bawah ini, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita gunakan rumus XLOOKUP. Ini rumus yang lebih modern lagi dari VLOOKUP. Saya juga sudah menyediakan tabelnya. Rumus XLOOKUP ini adalah rumus yang modern dari rumus-rumus sebelumnya. Kita
tinggal menentukan jumlah pembeliannya, kemudian logika-logika yang digunakan atau tabel referensi yang digunakan, tanpa perlu urutan jumlah total pembeliannya. Jadi ini acak ya, tidak mulai dari yang kecil ke yang besar, ini acak. Oke, langsung saja. Caranya adalah sama dengan X lookup ya, kemudian dimana jumlah pembelian dari konsumennya, kita klik di sini, kemudian koma, kita tentukan referensi, kita klik logika berapa saja yang mendapat hadiah ya, kemudian kita kunci rumus ini atau referensi ini dengan menekan tombol F4, kemudian koma, kemudian di mana referensi hadiahnya, kita klik di sini, red seperti ini, dan juga jangan lupa kunci referensinya dengan menekan F4. Kemudian koma, jika tidak terdapat di tabel referensi ini apa yang didapatkan oleh konsumen, kita tuliskan tanda kutip zong saja ya, kita tulis zong seperti ini. Jadi kita tulis zong seperti ini, kemudian tanda kutip koma, jika konsumen ini tidak terdapat total pembelian yang ada di tabel referensi, maka Microsoft Excel akan mencari nilai yang mendekati ke bawah dari jumlah pembelian ini dengan mengacu pada tabel referensi ini. Ya, kita tuliskan min 1. Jadi min 1 ini adalah rumus yang mesti rekan-rekan gunakan. Tadi yang fungsinya adalah jika ada konsumen yang total pembeliannya tidak terdapat pada tabel referensi ini, maka Microsoft Excel akan mencari secara otomatis jumlah yang mendekati dari tabel referensi ini. Kemudian kita tutup seperti ini dan tekan enter. Untuk mengisi data di bawahnya tinggal klik 2 kali seperti ini ya. Coba kita tes di sini, jika pembeliannya 50.000 apakah masih mendapat hadiah. Kita klik, kita tuliskan 50.000, maka zong seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada orang-orang yang teman-teman cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.